siapa yang beriman dan berilmu di antara kamu, maka akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat. Kalau Ustadz duduk di belakang, Iya. pasti itu dapat kue kotak. Ya kan? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini ya kita masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada kesempatan malam ini seperti biasa kita ngobrol malam. Nah, oke teman-teman, sebelum kita ngobrol ada baiknya teman-teman like, subscribe di channel Sajali Sinaga. Oke, ya kan? Oke, langsung saja tanpa basa-basi di sini kita sudah ada Al Ustadz kita Ardiansyah Putra SPD. Nah, ngemeng-ngemeng nih Ustadz. Ya. Malam begini kita kupas dulu tema yang sangat-sangat penting. Masya Allah. Sangat penting nih. Sangat penting. Apa itu? Kewajiban menuntut ilmu. Iya. Jadi ada kalanya ilmu ini, apalagi kita belajar ilmu agama, ya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang mudah, ada yang gampang. Kalau ilmu dunia, saya rasa teman-teman ya lebih paham. Dan ilmu agama mestinya harus kita dahulukan daripada ilmu dunia. Mengapa? Karena ilmu agama adalah ilmu yang menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Benar kan Ustaz? Benar sekali. Ya, langsung saja kita akan kupas tuntas ya masalah ilmu dinul Islam. Nah, jadi begini Ustaz. Ya. Banyak untuk saat ini ya orang berlomba-lomba mengejar ilmu dunia. Iya. Namun ketika mereka berhasil, mereka tidak ngerti cara sholat, bahkan wudhu tidak ngerti, ya kan? Iya. Bahkan sholat jenazah apalagi. Iya. Waduh, ini sangat miris sekali, ya kan? Langsung saja Ustadz kita akan menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran ni'matillah. Salatan wassalama ala Rasulillah Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada lain yang kita harapkan Ustaz melainkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Ilmu itu adalah merupakan aset yang begitu sangat penting di dalam hidup dan kehidupan kita Ustaz. Diawali dari satu kisah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim alaihi bertanya kepada sahabatnya Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Wahai Umar, seandainya aku berikan kepadamu dua pilihan, manakah yang engkau pilih? Apa itu ya Rasulullah? Kata Umar. Maka Rasulullah menjawabnya, yang pertama, apakah engkau lebih memilih harta
Atau yang kedua, engkau memilih ilmu. Iya. Maka kata Umar, aku pilih ilmu ya Rasulullah. Kenapa bisa begitu? Kata Nabi Muhammad. Maka Umar menyampaikan kepada Nabi SAW, seandainya ya Rasulullah, aku pilih harta tanpa ada ilmu, maka harta itu akan habis. Benar. Karena kita nggak tahu cara mengelola harta itu bagaimana, karena tak ada ilmu tadi. Tak ada ilmu. Sementara kalau aku memilih ilmu ya Rasulullah, maka dari ilmu itu aku bisa dapatkan harta. Ya. Begitu. Nah. Saking pentingnya ilmu tersebut, maka sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi ala kulli muslim. Ya. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban muslim. Iya, bagi setiap muslim, apakah muslim. dia laki-laki atau perempuan gitu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW Ustaz menyampaikan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia, hendaknya dia menuntut ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka dia harus punya ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia untuk kedua-duanya, yakni dunia dan akhirat, maka dia juga harus berilmu. Tuh Ustaz. Ya. Poin yang paling penting terkait dengan ilmu adalah yang pertama, carilah ilmu itu yang mendatangkan manfaat untuk kita. Ya. Ada orang Ustadz, dia cari ilmu, tapi nggak mendatangkan manfaat untuk dia, gitu. Misalnya nih. Misalnya, ya, saya pencuri. Ya. Pencuri itu butuh ilmu nggak? Butuh lah. Kadang-kadang Ustadz, pakai teknik lagi. Kadang-kadang Ustadz punya kereta. Ustadz berusaha bagaimana supaya kereta itu nggak dicuri oleh pencuri, gitu kan? Tapi pada akhirnya kecolongan juga. Lebih pintar dia. Lebih pintar ternyata pencuri, gitu kan? Kenapa? Karena dia punya ilmunya, gitu. Infak di masjid bisa hilang ya? Iya, ya kan? Makanya harus hati-hati. Tinggi kali ilmunya tuh. Kalau kata Bang Napi Ustadz, Bang Napi ya, kejahatan itu kadangkala tidak ada niat dari pelakunya, melainkan karena adanya kesempatan. Iya, kesempatan. Maka waspadalah. Gitu. Kemudian Ustadz, saya teringat ada seorang waliullah, ya, saya lupa namanya. Beliau pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian waliullah ini berkata, wahai Nabi, berikan aku hadis yang belum pernah engkau sampaikan ketika engkau masih hidup di dunia. Maka Nabi menjawab, yang pertama, barang siapa yang di dalam bajunya, ini sekira maknanya Ustaz ya, di dalam bajunya atau pada anggota tubuhnya, gitu kan, terdapat tasbih. Maka selama tasbih itu berada pada tubuhnya, apakah itu di saku, apakah itu di macam ini kan, di tangan, maka sejauh itu Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Insyaallah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang ketika dia minum kopi, ya, udah mau habis nih. Ya, ini kopi Ustaz ya, bismillah. Habis, guys. Kemudian
bau kopi ini masih terasa di rongga mulutnya, maka selama bau kopi itu masih berada di dalam rongga mulut kita, sejauh itu pula Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Terakhir, yang ketiga. Tunggu, ini jangan salah paham ya teman-teman ya. Banyak orang, minum kopi aja dosa diampuni. Iya. Gak usah sholat lah. Nanti kita tafsirkan lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang duduk bersama ulama, ya, sekalipun orang berilmu ya, duduknya itu sebentar aja, bahkan diumpamakan seperti memeras susu sapi, gitu kan, sebentar dia, maka itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira gitu maknanya Ustadz ya. Nah, jadi perkara tasbih tadi ya, kopi tadi, bukanlah kemudian kita mempunyai penafsiran tersendiri Ustadz ya. Minum kopi aja lah tiap hari supaya diampunkan dosa. Udahlah, ku pasang aja tasbih itu di leherku atau di tanganku supaya diampunkan Allah dosa yang selama hari ini ku kerjakan. Oh, enggak seperti itu ya. Tidak seperti itu ya. Kira-kira ada makna, ada keutamaan, ada fadilah yang terselip dari perbuatan tersebut. Apakah itu minum kopi, apakah kita menggunakan tasbih, supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kopi ini kan salah satu minuman yang digemari oleh para aulia ya, para habaib. Para habaib misalnya ya Ustaz ya. Itu. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu itu Ustaz ya, para makhluk Allah yang ada di langit, di bumi ini, itu semua mereka meminta ampun. Memohonkan ampun atau meminta ampun itu kepada Allah. Hewan di laut ya kan? Iya betul. Masya Allah. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang sedang menuntut ilmu itu. Nah, menuntut ilmu itu Ustadz merupakan kewajiban yang memang dibebankan kepada kita, sebagaimana sabda Nabi SAW di awal tadi saya sebutkan. Karena apa? Yang pertama, kalau kita lihat Al-Quranul Karim ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang beriman dan berilmu di antara kamu, maka akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa derajat. Ya kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Akan diangkat ya. Allah mengangkat derajat seseorang itu yang berilmu dan beriman di antara kita itu Ustaz. Bisa jadi antara derajat yang satu dengan derajat yang berikutnya itu lebih kurang 300 tahun, 500 tahun. Ya kan? Keberkahan ilmu itu ya. Iya. Jadi ada apa namanya? Jaraknya antara derajat yang satu dengan derajat yang berikutnya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya. Di dunia aja udah derajatnya udah. Iya. Disegani ya kan. Allah akan mengangkat derajat kita ya lebih kurang 300 sampai 500 tahun. Masya Allah. Itu ukuran akhirat. Kalau dunia Ustaz, misalnya. Ukuran dunia apalagi? Ilmu itu kan ada 3 hurufnya. Ain, lam, dan mim. Ya kan? Ain artinya Iliyin. Iliyin itu salah satu Asmaul Husna. Yang Ya Ali. Artinya tinggi. Nah, ini ada kaitannya juga nanti dengan dalil Al-Quran yang kita sebutkan tadi ya. Lamnya. Maka orang yang berilmu,
Allah akan meninggikan derajatnya. Ustadz, misalnya orang yang berilmu, ya kan, diundang ceramah. Duduknya di depan apa di belakang? Di depan lah. Di depan. Kadang dikasih bangku lagi. Iya. Sofa lagi ya. Sofa lagi. Empuk dia kan. Empuk ya. Terus susu lagi ya. Hidangannya apa? Hidangannya apa? Susu, kopi. Macam kan? Macam. Kadang-kadang kalau kita ceramah itu minumnya sampai 3 macam. Iya. Minimal, bingung nggak mau pilih mana? Iya, minimal 2 macam Ustadz ya. Ini contoh. Nah, kalau Ustadz duduk di belakang, iya, pasti itu dapat kue kotak. Iya kan? Kadang-kadang roti kelapa. Iya kan? Donat 1000. Donat 1000 kan? Tapi bukan berarti kita menganggap orang yang di belakang itu orang yang tidak berilmu, bukan. Maksudnya ini sebagai contoh aja gitu ya. Nah, Allah akan tinggikan derajatnya. Disuguhkan buah, kuenya tersendiri istimewa, ya kan? Itu Allah dalam rangka apa? Menunjukkan kepada kita, begitulah memang lazimnya orang yang berilmu, akan ditinggikan Allah derajatnya. Jadi punya kewajiban juga itu memuliakan orang yang berilmu. Iya, betul. Iya, betul itu. Yang kedua, liyin, kemudian lam, latif. Artinya lemah lembut. Iya. Maka kalau orang ada berilmu, di antara kita yang mengaku orang berilmu, sementara kita belum menjaga ucapan kita, akhlaknya ya, menunjukkan bahwa kita orang yang lemah lembut, ucapannya, perbuatannya, maka sejatinya itu bukanlah orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu harus lemah lembut. Lemah lembut ya. Tata keramanya, ucapannya, perbuatannya gitu Ustaz ya. Iya. Kemudian mim, malik, artinya berkuasa. Menguasai. Ya, menguasai gitu ya Ustaz ya. Maka orang yang berilmu harus bisa menguasai lah. Harus mampu menguasai keilmuannya. Dan yakinlah bahwa suatu saat dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekuasaan. Misal Ustadz jadi kepala sekolah, harus punya ilmu. Iya. Kalau ilmu apa ini, Tan? Ilmu lobby enggak? Ilmu juga itu kan. Ketua. Harus punya ilmu. Nah, jangan kemudian kita kait-kaitkan Ustadz dengan keadaan yang sekarang. Oh, belum tentu juga orang yang berilmu itu jadi kepala sekolah. Paling tidak dia harus melewati 3D. 3D apa itu? Ya, pertama dana. Ya. Kalau nggak banyak dananya nggak bisa jadi kepala sekolah misalnya. Yang kedua decking. Decking betul itu, decking. Ya kan? Dan yang ketiga dukun. Ya. Nah, tapi kita harus harus objektif lah ya. Iya, melihat sesuatu lah. Itu. Kenapa? Seseorang yang diberikan. Tapi kebanyakan sekarang mau jadi pimpinan ilmu lobby semua, Ustaz. Biasanya gitu memang. Nggak di mana-mana gitu. Nggak bisa menguasai kepemimpinannya ya kan? Iya. Ilmu lobby semua. Ilmu lobby. Jadi perlu juga itu dipelajari mungkin. Mungkin. Ya kan? Mbak selamat dulu kan. Awak jago-jago berilmu kepemimpinan, bisa ngelobi sama aja Ustaz ya. Dan biasanya yang dicari itu orang yang jago lobby. Terus dia mencari sosok orang yang penurut. Wah. Nah, sekarang orang penurut tuh lebih utama daripada orang berilmu. Iya, ini zaman sekarang nih. Iya, betul nggak? Betul lah. Contoh. Saya pemimpin. Oh, di bidang apa misalnya nih? Ya katakanlah dulu pemerintahan. Bupati ya. Misal. Saya nggak sebutlah bupati, nanti payah kan Ustadz ya. Di pemerintahan apapun itu wujud daripada jenis pimpinannya gitu ya. Aduh. Ustadz berilmu. Ya. Suatu saat saya melakukan kecurangan gitu. Dikritik.
nggak terima gitu. Iya, akhirnya Ustaz Berilmu ya kan? pakainya ini. Masuk pimpinan korupsi. misalnya gini kan, kita kompakan ya Ustaz ya, gini. Oh nggak bisa, nggak bisa, ketentuannya tidak seperti ini. Iya. Masuk pula ilmu agama itu kan haram. Ya kan, gitu. Terus Ustaz komen saya dengan cara yang mungkin saya anggap itu tidak hormat karena saya pimpinan gitu ya. Nggak mau ya. Padahal Ustaz benar. Akhirnya saya putuskan udah Ustaz Syadzali Sinaga saya mutasi. Wah, misal. Ya. Tapi kalau Ustaz penurut, iya. Siapa? Haramnya jadi hilang ya? Siapa? Haram jadi harum ya? Iya. Haramnya hilang. Yang penting siapa? Yang penting cair Pak. Cair Pak. Gitu. Yang penting cair kan? Pak. Makanya itu tadi yang lah. Tadi haram jadi harum ya guys. Iya. Itulah kelebihan orang yang lobby penurut daripada orang yang berilmu. Di zaman ini. Kalau zaman Rasulullah tidak bisa. Tapi yakinlah Ustaz, kendati pun demikian, maka suatu saat orang yang penurut itu namun dia tidak berilmu, ketika dia diberikan amanah berupa kekuasaan, maka apa yang diamanahkan tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Iya, orang jelas nggak berilmu dari awal. Mana? Malah amburadul lah. Hasil dari semua itu kehancuran. Betul. Gitu. Program nggak jalan, apa nggak jalan. Iya, itulah ilmu itu. Itulah penting. Nah, Ustadz tadi bertanya, kira-kira ilmu dunia itu perlu nggak? Ya, perlu. Apakah ilmu dunia itu dibawa mati? Nah kan gitu. Saya jawab, ilmu dunia itu kadangkala bisa dijadikan sebuah persembahan ya untuk bekal kita menghadapi kematian. Ustadz ahli di bidang kesehatan. Ya, ilmu itu dunia. Kan ilmu dunia. Ya. Tapi Ustadz banyak menolong orang yang katakanlah kurang mampu. Pak Jali, saya mau berobat sama Bapak. Oh iya Bu, nanti saya datang. Datanglah Ustadz ke rumahnya. Ya kan gitu. Tapi Ustadz menilai orang ini tidak mampu. Nggak jadi game. Nah, enak ya. Jangan nggak jadi nyawa orang. Nanti jimalah kayak gitu. Ya. Jangan. Ustadz obati Bu. Ini penyakitnya ini. Ini obatnya Bu. Mau dibayar? Udah Bu. Udah Bu, nggak usah. Ladang pahala nggak? Pahala. Apalagi misalnya? Ustadz ahli bidang apa misalnya? Misalnya mau di bidang apa? Bebas. Mesin apa segala macam ya kan? Mesin. Ya, katakanlah lu mesin genset. Ahli di bidang mesin genset. ada mesin genset musola atau masjid yang rusak. Ustadz Bolo. Udah Pak, nggak usah. Nggak usah Pak. Jadi ladang pahala. Sebenarnya tergantung pada orangnya. Niatnya. Iya. Niat juga ya. Kadangkala kita punya ilmu agama ini pun bisa jadi apa yang kita tuntut selama hari ini, ilmu agama itu bisa membawa kita ke neraka. Misalnya Ustadz nih penghafal Al-Quran, ahli hadis, ya kan, ahli Quran. Nah kemudian Ustadz ngaji gitu. Ngaji. Iya kan? Ada timbul rasa ketidakikhlasan Ustadz tadi. Waduh. Sehingga Ustadz tersebut mematokkan ya. Dengan cara yang tidak lazim. Tidak lazim. Nah,
Kalau masih batas yang wajar ya, boleh aja. Pak, anak saya mau belajar ngaji. Oh iya Bu. Nah, berapa lah kira-kira Bu? Berapa lah kira-kira Pak? Gitu kan. Udahlah sama ibu. Kalau sama orang lain biasanya 10 juta sebulan. Enak ya. Sama ibu udahlah 5 juta aja, separuh saya kurangi. Hah? Kan nggak lazim tuh ya. 5 juta kan. Tapi ini perlu saya himbau ya. Saya himbau kepada siapapun ya, kepada siapapun. Jangan mematokkan harga ya. Ya kalau berbicara soal itu Ustadz harusnya ya sepantasnya. Jangan seikhlas hati juga gitu. Iya. Nah, karena prinsip ikhlas ini bukan hanya yang menerima aja dituntut untuk ikhlas. Maksud saya prinsip ikhlas ini tadi Ustadz bukan hanya yang menerima aja harus ikhlas, yang memberi harus ikhlas juga dong, gitu. Nanti yang memberi ikhlasnya hanya 5.000, yang diberi nggak ikhlas, yang terima tidak ikhlas, belum sampai puncak keikhlasan tadi. Iya. Gitu. Berarti kedua belah pihak harus sama-sama ikhlas. Ya. Jadi kalau yang memberi ikhlasnya 2 juta sebulan, maka insya Allah yang menerima pun akan ikhlas. Ya kan Ustaz? Gimana? Cocok? Kayaknya kira-kira cocok sih, cuman nggak usah ngomong lagi, cabut ya. Udah Pak, saya kasih 2 juta, tapi besok nggak usah ajarin lagi anak saya kata. Menggerutu juga kan gitu. Udah Pak, putus job itu kan. Nah, ini kelakar aja ya pemirsa yang ada di rumah. Intinya begini ya. Aduh. Intinya saya menghimbau kepada siapapun yang hari ini ya sedang belajar Al-Quran atau yang belajar ilmu agama, kemudian mendatangkan para ustadz atau para guru yang mengajarkan tersebut, tolonglah kiranya untuk lebih lebih tenggang rasa. Itu himbauan saya. Kenapa Ustadz? Kalaulah anak kita hari ini belajar bahasa Inggris, les bahasa Inggris gitu kan. Mahal itu ya. Pakai paket lagi kan. Ada yang 1 juta, 2 juta. Bayarnya sebulan 500.000, bahkan jutaan Ustadz ya. Ada yang 2 juta. Kita kenapa kok nggak sayang gitu. Sementara ketika anak kita belajar agama, apalagi ilmu Al-Quran ya, dan itu dibawa sampai dia mati alam kubur, kenapa kita membayarnya justru di bawah itu? Ya. Miris rasanya. Kasihan juga guru-guru ngaji kita, apalagi di kampung Ustadz ya, guru-guru ngaji itu ya. Syukur aja sabar-sabar ya. Iya. Kan? Memang mereka di kampung itu Ustadz 20.000 sebulan. Ya, 20.000. Allah. 20.000 Ustadz 1 bulan, 1 anak. Tapi kok di kampung ini biasanya dia yang diajar itu bukan 10-20 anak, banyak, ratusan 50 anak, 50 ya kan. Bahkan lebih. Kalau 100 orang yang diajarnya berarti 2 juta dapat dia sebulan kan. Nah cuman ya itu tadi karena ya itulah. Jangan sampai antara yang memberi sama yang diberi itu timbul ketidakikhlasan. Iya, benar. Ya kan? Lanjut. Oke, teman-teman, itu dia tadi masalah ilmu. Kita harus benar-benar rajinlah menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Bolehkah menuntut ilmu dunia? Silahkan, asalkan ingat ilmu dunia itu harus dikaitkan dengan akhirat. Misalnya niatnya ya, dia bisa nih membolos sesuatu, mesin dan segala macam, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Ya kan? Misalnya memperbaiki mobil itu digunakan untuk apa? Itu dia tadi ya kan. Iya betul. Terus penutup daripada diskusi kita malam ini, Ustadz, saya ingin menyampaikan bahwa
siapapun Anda, apakah itu profesinya sebagai seorang tenaga kesehatan, Harus seorang ikhlas lah ya. pendidik, seorang aparatur pemerintahan, ya kan, polisi, tentara, siapapun, itu semua tidak dibatasi oleh agama kita, Islam. Mau jadi apa kita, silahkan. Silahkan saja. Asal itu untuk yang baik-baik, Baik. gitu ya. Apalagi digunakan untuk agama. Masya Allah. Tapi Manfaat. iringi segala profesi kita itu dengan keimanan. Iya, betul sekali. Kalaupun Ustadz hari ini jadi seorang polisi, polisi yang beriman. Polisi beriman, melindungi orang-orang yang supaya tidak berbuat curang. Kalau hari ini Ustadz diamanahkan sebagai pengacara, ya harus beriman ya. Harus beriman. Sebagai tenaga pendidik harus beriman. Beriman juga. Sebagai tenaga kesehatan harus beriman. Juga. Jadi harus diiringi dengan keimanan atau disertakan dengan keimanan. Kita seorang atlet yang beriman. Masya Allah. Atlet tinju ya. Ya. Atlet apapun itu. Iya, bebas. Mau pecatur. Ya kan? Apalagi mau pesilat. Kenapa? Akhirnya nanti bisa menjadi nilai pahala sama dia. Pahala. Sebelum tanding dia istighfar banyak. Ya, baca doa dulu. Astagfirullahaladzim. Kemudian dia angkat kedua tangannya, ya Allah, dalam pertandingan nanti ya Allah, menangkanlah hamba ya Allah. Ya. Andai kata hamba menang ya Allah, maka hamba akan berinfak misalnya. Begitu pula seorang tenaga pendidik. Apalagi ya kan? Iya. Pendidikan. Nanti bahaya gitu. Kalau nggak beriman berapa? Iya. Berbahaya. Beriman susah ya. Susah juga Ustaz. Mengarah kepada keburukan. Iya, sikit-sikit nanti anak-anak itu dikutipi duit gitu, nggak jelas duitnya kemana gitu kan. Nah gitu ya. Aduh donasi katanya. Oke ya teman-teman. Ya jadi sudah jelas ilmu itu sangat penting untuk dipelajari. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Namun utamakanlah yang akhirat. Kenapa? Karena yang akhirat itu dibawa ke dalam kematian ya, untuk menghadap Allah Subhanahu sebagai bekal. Sebagai bekal kita untuk akhirat kita. Baik teman-teman, cukup sampai di sini pembahasan kita. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Ya, jangan lupa like and share jika bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.